dari waktu-waktu yang kita jalani di Ramadan ini, ada satu waktu yang sangat istimewa. Sampai Allah menyebutkannya secara spesifik di dalam ayat-ayat Ramadan. Nafkah atau harta yang kamu infakkan di jalan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Harta yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. Dan harta yang kamu sedekahkan, infakkan untuk keluargamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbesar pahalanya, yang terbesar balasannya adalah harta yang kamu infakkan untuk keluarga. Ini bagi suami. Banyak orang kemudian tidak menghayati nafkahnya terhadap istrinya, nafkahnya terhadap keluarganya, bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan kepada keluarga kita dari pendapatan kita itu sesungguhnya dihitung sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bentuk sedekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya ini. Ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sedekah yang kamu keluarkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu ala raqabah, harta yang kamu infakkan, kamu keluarkan, kamu sedekahkan untuk memerdekakan seseorang. Dan harta yang kamu infakkan untuk orang miskin. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini disebutkan harta yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka kata Rasul, yang kamu nafkahkan kepada keluargamu itu lebih besar pahalanya dibanding 3 bentuk nafkah yang lain. Artinya sekali lagi bahwa keluarga ini benar-benar merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, ya. Selama kita masih punya istri masih punya suami, maka sesungguhnya jangan sia-siakan peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai jalan kita menuju surganya. Ya. Begitu juga perhatian kita kepada anak-anak kita, bahwa anak ini adalah wasilah kita untuk kemudian berhimpun bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, suami istri yang beriman, yang menyadari bahwa keluarga ini adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, adalah jalan untuk menuju surganya. Wattaba'athum dzurriyyatahum biiman, lalu kemudian diikuti oleh anak laki-laki, perempuan, anak keturunan yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pendidikan yang diberikan kepadanya, karena tarbiyah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah berjanji Allah akan kumpulkan mereka semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memberikan perhatian terhadap masa depan ukhrawi kita, orientasi akhirat kita, maka jangan pernah melupakan bahwa sebenarnya ada yang sangat dekat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keluarga. Ya. Ini semua peluang-peluang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan sekali lagi tidaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkaian ayat Ramadan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum," kecuali itu maknanya kembali perhatikan keluarga kita. Allah sebutkan satu bentuk amalia yang sangat intim dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Tentu saja itu bermakna bahwa keluarga ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah tidak sebutkan bentuk amalia-amalia yang lain. Bentuk hubungan kita dengan istri, dengan suami dengan istri. Allah tidak sebutkan bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita di dalam rangkaian ayat Ramadan. Allah langsung sebutkan tentang sesuatu yang sangat intim antara kita dengan keluarga kita, dan itu berarti mencakup seluruh bentuk interaksi kita dengan keluarga yang mesti kembali kita hadirkan. Keluarga ini sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian adalah wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
untuk kemudian kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang keempat ya. Dari rangkaian ayat-ayat Ramadan yang ingin saya bagikan kepada antum semua pada kesempatan ini sebagai bagian dari usaha kita untuk soleh secara pribadi ya. Soleh terhadap pribadi kita. Kemudian yang kelima adalah perhatian kita terhadap waktu-waktu mustajab. Salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat Ramadan itu adalah waktu sahur ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar ya. Ini adalah merupakan satu bentuk penegasan bahwa dari waktu-waktu yang kita jalani di Ramadan ini ada satu waktu yang sangat istimewa. Sampai Allah menyebutkannya secara spesifik di dalam ayat-ayat Ramadan, dan itu adalah waktu sahur. Ini dah waktu yang sangat istimewa yang Allah ingin kita memberikan perhatian kepadanya. Sahur itu sebenarnya maknanya bukan pada bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang membuat kita punya energi menjalani puasa. Tapi sahur punya makna yang lebih besar, lebih luas dari itu semua. Dan itu adalah makna keberkahan yang Allah turunkan pada waktu itu. Ya. Tasahharu, kata Rasulullah SAW, bersahurlah kalian, bangunlah di waktu sahur, fa inna fis sahuri barakah, karena pada waktu sahur itu Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan banyak keberkahan, dan karena itu gapailah keberkahan itu sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena itu sekalipun kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang sehat, kondisi yang mampu menjalani Ramadan tanpa sahur, kita tetap disyariatkan untuk bangun di sahur itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga kita ketahui bahwa tidaklah di sepertiga malam itu Allah hadirkan kecuali di sana Allah turun pada langit yang terdekat dengan bumi dan mengijabah semua doa yang dilantungkan oleh hamba-hambanya yang bermunajat kepadanya. Itu yang kelima yang ada yang dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan ini yang saya ingin bagikan pada antum. Dan